ketika kita bercerita tentang Ashabul Ukhdud, di mana kita sudah bercerita tentang siapa Dzu Nuwas, penguasa Himyar yang membantai orang-orang Nasrani sebanyak 20.000 jiwa. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala kirimkan pasukan dari arah Akhbas ataupun Habasyi yang dikenal dengan Ethiopia, yang kemudian Raja Habasyi mengirim pasukan besar di tangan dua jenderalnya. Pertama Ar-Riyadh dan yang kedua Abrahatul Asram. Kemudian setelah Habasyah Ethiopia berhasil mengalahkan Dzu Nuwas dan Dzu Nuwas mengalami kematian, maka Yaman kemudian diperintah oleh Ar-Riyadh. Tapi kemudian terjadi pemberontakan sehingga Ar-Riyadh terbunuh di tangan Abraha, dan Abraha pun menjadi pemimpin Himyar kala itu. Lah disinilah kisah dimulai. Kita tahu bahwa Abrahatul Asram secara isyarat ada dalam Al-Quranul Karim kisahnya. Memang namanya tidak disebut, karena Al-Quranul Karim hanya menyebutkan isyarat tentang peristiwa penyerangan Ka'bah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Ayat ini sebenarnya menceritakan, walaupun tidak secara detail, tetapi isyaratnya ada. Ketika Abraha berkuasa menjadi raja Yaman, ketika itu banyak orang-orang Arab yang masih mengagungkan Ka'bah. Ini pula yang menjadikan keheranan Abraha, kenapa orang-orang Arab mengagungkan Ka'bah. Abraha tidak paham bahwa Ka'bah itu yang mendirikan adalah nenek moyang Arab, Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan juga putranya Ismail. Sehingga kemudian Abraha ini ingin memalingkan kiblat orang-orang Arab dengan cara membuat gereja termegah kala itu. Dibuatlah gereja besar yang sangat tinggi sekali, dan orang-orang menyebutnya Kullais. Saking tingginya gereja itu, kalau menenggak ke atas maka topi seseorang bisa jatuh. Dan dalam bahasa Arab kopiah itu disebut kolam suah. Jadi saking tingginya kolam suah itu jatuh disebut Kullais. Jadi gereja yang sangat besar sekali, yang sangat megah sekali. Kemudian Abraha pun mulai menyurati kabilah-kabilah Arab untuk memalingkan kiblat mereka dari Ka'bah menuju gerejanya. Tetapi keyakinan tidak bisa dirubah. Orang-orang Arab tidak ada satupun yang datang ke gerejanya. Justru yang ada menyulut kemarahan orang-orang Arab, sehingga kemudian sebagian mereka tidak suka dengan adanya gereja itu. Bahkan ada yang lebih parah, seorang anak muda datang dari sekitar Ka'bah menuju Son'a dengan berjalan kaki, kemudian menghinakan gereja Abraha dengan cara buang hajat di dalam gereja tersebut, kemudian menulis sepucuk surat penghinaan kepada Abraha. Maka tentu Abraha pun tidak terima. Maka dia siapkan pasukan yang sangat besar. Bahkan dalam pasukan itu ada gajah-gajah yang dibawa, yang orang Arab tidak pernah melihat gajah sebelumnya. Makanya orang Arab melihat gajah saja sudah ketakutan, sehingga tentaranya disebut Ashabul Fil. Walaupun gajah yang dibawa tidak banyak, ada yang mengatakan 4 ekor, ada yang mengatakan 8 ekor. Dan gajah yang paling besar yang ditunggangi Abraha itu namanya Mahmud. Bergeraklah Abraha menuju Mekah. Nah sebenarnya orang-orang Arab itu
dari kabilah-kabilah Arab berusaha untuk menghentikan pasukan itu. Tapi karena pasukan terlampau kuat, sehingga orang-orang Arab tidak bisa menghalang-halangi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Sampai ketika Abraha sudah terus berjalan menuju Ka'bah, kemudian lewat di Taif, orang-orang Taif ini takut kalau-kalau sesembahan mereka seperti Lata akan dihancurkan. Maka sebagai imbalannya, Abraha jangan sampai menghancurkan patung Lata yang ada di Taif dengan cara memberikan seorang petunjuk jalan namanya Abu Rughal. Maka berangkatlah Abraha dengan Abu Rughal, petunjuk jalan yang diberikan oleh ahlu Taif. Tapi Allah takdirkan Abu Rughal meninggal dunia di tengah jalan, dan dia orang yang telah berkhianat kepada Arab sehingga kuburannya sampai hari ini dilempari batu. Dan orang Arab menyebut para pengkhianat itu dengan kata-kata Abu Rughal. Lah ketika kemudian Abraha sudah mendekati daerah Mekah, maka Abraha pun mengutus kepada orang-orang Arab untuk memanggil para pembesar mereka. Tetapi utusan Abraha ini kemudian mencuri unta-unta orang-orang Arab. Salah satunya unta yang dicuri adalah untanya kakeknya Rasulullah, Abdul Muttalib. 200 ekor unta diambilnya. Sehingga ketika kemudian Abrahatul Asram berjumpa dengan Abdul Muttalib, Sayyidul Arab, pemimpinnya orang Arab. Pada awalnya Abraha melihat Abdul Muttalib ini segan, sehingga dia tidak mau bicara di atas kendaraannya. Dia pun turun. Kemudian mulai berbincang-bincang dengan Abdul Muttalib, tentu dengan penerjemah karena Abraha tidak paham bahasa Arab dan Abdul Muttalib pun tidak paham bahasa Ethiopia. Tetapi kemudian Abrahatul Asram yang tadinya merasa segan karena karismatik yang ada pada Abdul Muttalib, menjadi marah ketika Abdul Muttalib sama sekali tidak peduli dengan Ka'bah yang akan dihancurkannya. Justru yang ada, kata Abdul Muttalib, saya datang kemari menemuimu wahai Abraha untuk mengambil hak saya yang kalian ambil. Serahkan 200 ekor unta yang kalian curi. Maka Abraha juga heran, kenapa dia bicara soal unta padahal pasukan sebesar itu untuk menghancurkan Ka'bah. Harusnya orang-orang Arab marah. Maka Abdul Muttalib hanya mengatakan kepada Abraha, sesungguhnya unta-unta itu ada pemiliknya, wa ana rabbul ibil, dan saya adalah pemilik unta-unta itu. Adapun Ka'bah, dia punya Rabb sendiri. Adapun Ka'bah lahu Rabb yahmi, yang akan melindunginya. Kalau kau ingin hancurkan Ka'bah, silahkan saja. Akhirnya kemudian Abdul Muttalib pun mengambil haknya kembali, mengambil 200 ekor unta yang diambil tentara Abraha dan langsung bergegas menuju Ka'bah. Kemudian membersihkan kabilah-kabilah di sekitar Ka'bah agar mengungsi ke perbukitan karena khawatir terkena serangan Abrahatul Asram. Kemudian Abdul Muttalib pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diselamatkan. Lihat, terkadang orang-orang musyrik itu mereka mengikhlaskan doa-doa mereka saat genting, tetapi ketika mereka dilepaskan dari kegentingan mereka melakukan kesyirikan lagi. Wa idza raqibu fil fulki da'awullaha muhlisina lahuddin falamma najjahum idahum musyrikun. Apabila orang-orang itu dalam kondisi genting, terkadang mereka mengikhlaskan ibadah mereka kepada Allah, tapi ketika hilang kegentingan mereka pun kembali melakukan kesyirikan. Itulah kebiasaan orang-orang musyrik Arab. Maka ketika Abraha kemudian hendak, setelah berjumpa dengan Abdul Muttalib itu, hendak memacukan seluruh pasukannya termasuk gajah-gajahnya, rupanya gajah-gajah itu tidak mau bergerak. Setiap diarahkan ke Ka'bah langsung roboh, tapi kalau ke arah lain bisa bangkit dan berjalan. Sehingga sampai kemudian dipaksa dipukul, dicambuk, tapi gajah itu juga tidak mau berjalan. Sampai pada waktunya
Allah subhanahu wa ta'ala kirim burung-burung ababil, burung-burung laut, yang kemudian datang setiap burung membawa 3 batu dan melempari tentara Abraha sampai tidak ada yang tersisa kecuali dihancurkannya. Maka Abrahatul Asram meninggal diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan pasukannya, sehingga kisah ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat apa yang Allah lakukan kepada pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah jadikan tipu daya mereka sia-sia? Tarmihim bihijarati min sijil, di mana mereka dilempar oleh batu-batu yang sangat panas. Faja'alahum ka'asfi ma'kul, dan mereka Allah jadikan seperti daun yang dimakan ulat. Ma'asyiral muslimin, dari sinilah maka cerita Abraha selesai, karena Abraha kemudian meninggal dunia dalam peristiwa Ashabul Fil ini. Ketika Abraha meninggal dunia, Abraha itu memiliki beberapa anak. Lah yang menggantikan kepemimpinan Abraha, salah satu anaknya namanya Maksum. Maksum inilah sebagai pengganti Abraha untuk memimpin Yaman. Tapi sayang Maksum tidak lama kemudian meninggal dunia. Nah, setelah Maksum meninggal dunia, maka adiknya naik tahta namanya Masruq. Masruq ibnu Abraha naik tahta menjadi penguasa Himyar sebagai pengganti abangnya Maksum dan juga ayahandanya Abrahatul Asram. Lah ketika Masruq berkuasa inilah muncul seseorang namanya Saif ibn Di Yazid. Saif ibn Di Yazid, muncul nama orang namanya Saif ibn Di Yazid. Dia keturunan daripada Himyar putra Sabah. Himyar putra Sabah, jadi nasabnya Saif ibn Di Yazid ini sampai kepada Himyar ibnu Sabah. Artinya garis keturunannya Saif ibn Diyazan ini masih dari keturunan para raja Himyar. Jadi Saif ini tidak suka dengan orang-orang Akhbas, maksudnya orang-orang Habasyah Ethiopia yang menduduki Yaman, sehingga dia berpikir bagaimana caranya mengusir orang-orang Ethiopia yang menduduki Yaman dan dikembalikan ke Habasyah. Akhirnya kemudian dia pun melobi-lobi kabilah-kabilah Arab untuk memberontak. Tapi karena kuatnya orang-orang Akhbas, orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia yang menduduki Yaman, sehingga Saif ibn Diyazin ini tidak bisa apa-apa. Tetapi dia teringat dengan salah seorang temannya, penguasa Arab yang ada di Hiran di Irak, namanya Nu'man ibnul Munzir. Akhirnya kemudian Saif ibn Diyazin ini berangkat dari Yaman menuju Irak dan menemui Nu'man ibn Munzir. Kemudian melobi-lobi bagaimana caranya mengusir orang-orang Akhbas, orang-orang Ethiopia yang menduduki Yaman ini. Akhirnya oleh Nu'man ibn Munzir disarankan agar meminta bantuan kepada Persia, kepada Raja Kisra. Setelah terjadi kesepakatan, maka berangkatlah Nu'man ibn Munzir dan juga Saif ibn Diyazin ini menemui Raja Kisra Persia. Kita tahu bahwa orang-orang Persia itu kebiasaan mereka suka sujud kepada rajanya. Jadi siapapun yang datang ke istana menghadap Kisra itu mereka harus sujud. Itulah kebiasaan orang-orang Persia. Maka ketika Nu'man ibn Munzir ini dan juga Saif ibn Diyazin ini datang menemui Raja Persia, Nu'man sujud, tetapi Saif ibn Diyazin ini tidak mau sujud kepada Raja Persia. Marahlah Kisra ini, sehingga bertanya, kenapa dan apa yang menghalangimu untuk tidak sujud kepadaku? Kata Kisra ini, semua orang sujud kepadaku. Maka Saif ibn Diyazin ini memang orang cerdas, ahli diplomasi. Dia mengatakan, alham wal gham, aku sedang bingung, aku tidak bisa sujud, aku sedang bingung, katanya.
Maka Kisra mengatakan, ada apa dengan kamu dan siapa kamu? Maka Nu'man ibn Munzir menjelaskan siapa Saib ibn Yazin, bahwa dia adalah penguasa Arab, penguasa Yaman. Dari situ setelah dia mendengar bahwa Saib adalah penguasa Yaman, maka Kisra pun sudah mulai merendahkan suaranya. Kemudian bertanya apa tujuan dia datang ke Persia itu. Maka Saib ibn Yazin menjelaskan bahwa dia tidak suka dengan orang-orang Ethiopia yang telah menduduki Yaman dan ingin mengusir orang-orang Akhbas ini keluar ke Habasyah. Bagaimana caranya? Akhirnya kemudian kata Persia, kata Raja Kisra ini mengatakan, aku tidak ada urusan dengan orang-orang Akhbas itu. Artinya dia pada awalnya tidak mau bantu, tetapi karena kebaikan Kisra ini diberikanlah hadiah Saif ini dengan berbagai macam dananir, uang-uang dinar untuk pulang, seolah-olah mengatakan saya tidak bisa membantumu, tetapi saya akan kasih hadiah kamu. Maka dikasihlah uang yang banyak oleh Kisra ini. Tetapi masalahnya setelah kemudian uang-uang itu diterima oleh Saib ibn Yazin ini, kemudian keluar istana, malah dibagi-bagikan kepada masyarakat. Uang itu dibagi-bagikan ke tentara, dibagi-bagikan ke orang-orang yang ada di jalan, sehingga terdengarlah oleh Raja Persia. Kemudian marahlah Raja Persia ini, dikasih hadiah kok malah dibagi-bagikan ke orang, itu maksudnya. Maka dipanggil lagi oleh Raja Kisra ini, Saib ibn Yazin ini. Kemudian ditanya alasannya, seolah tidak bersyukur gitu ya, dikasih hadiah malah dikasihkan orang. Maka Saib mengatakan, sesungguhnya negeriku adalah negeri yang penuh dengan emas. Aku tidak perlu emas-emas itu. Aku datang dari jauh, dari lembah Arab sana, datang kepadamu minta bantuan agar engkau membantu kami, malah engkau memberikan dinar-dinar. Negeriku banyak dengan dinar. Akhirnya kemudian dari situ Persia pun berjanji untuk membantu Saib ibn Yazin ini. Pulanglah Saib ke Yaman, kemudian menghasut kabilah-kabilah Arab untuk memberontak kepada orang-orang Akhbas Ethiopia yang menduduki Yaman itu. Dan mereka kemudian berhasil mempengaruhi kabilah-kabilah Arab untuk memberontak. Setelah datangnya pasukan Persia, maka mereka akan bergabung dengan Persia untuk mengusir orang-orang Akhbas ini. Ketika betul-betul Kisra mengirimkan tentaranya, walaupun tidak banyak, ada yang mengatakan 600 tentara dengan 4 kapal besar, kemudian bergabung dengan tentara Arab yang dipimpin oleh Saib ibn Yazid, sementara orang-orang Akhbas dipimpin oleh Masruq putra Abrahatul Asram. Maka terjadilah pertempuran hebat antara orang-orang Arab yang dibantu Persia melawan orang-orang Akhbas atau Habasyah Ethiopia yang dipimpin oleh Masruq putra Abrahah. Terjadi perang besar, dan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan Saib ibn Yazin menang dalam peperangan ini. Masalahnya Saib ibn Yazin tidak tahu kecerdasan orang-orang Persia. Setelah kemudian era Akhbas atau era-era Habasyah sudah tidak ada lagi di Yaman, mereka sudah binasa, sudah hancur dan kembali ke Ethiopia. Sekarang yang berkuasa Persia. Justru Saib ibn Yazid tidak dapat apa-apa. Akhirnya kemudian Yaman dikuasai Persia di atas hukum Kisra. Makanya kenapa orang-orang Madinah ketika Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang Madinah itu banyak melakukan perayaan-perayaan yang berbau Persia, sehingga Nabi SAW datang kepada mereka dan mengatakan, innallaha qad abdalakum bi khairi minhuma Idul Fitri wa Idul Adha. Allah sudah menggantikan hari raya kalian dengan hari raya yang lebih baik dibandingkan hari raya yang kalian suka lakukan. Kemudian Rasul mengatakan Idul Fitri dan Idul Adha. Lah salah satu perayaan yang dirayakan oleh orang-orang Madinah kala itu adalah perayaan yang biasa dirayakan orang Persia. Ya, karena Persia pernah menduduki Yaman setelah Ethiopia. Bahkan
Cukup lama orang-orang Persia itu menduduki Yaman setelah hilangnya orang-orang Akhbas dari Yaman, sampai datanglah nubuah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Sampai datang Islam, kemudian muncul Nabi akhir zaman, maka Nabi SAW mengutus delegasi para sahabat Rasul untuk berdakwah di Yaman, yang kemudian rajanya masuk Islam. Akhirnya kemudian era Persia pun ditaklukkan kaum muslimin dan mereka kembali ke Persia, dan Yaman pun menjadi negeri Islam sampai hari ini. Ini diantara kisah singkat daripada kisah tentang negara Akhbas Yaman yang dihancurkan oleh Persia sampai era kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyebarkan Islam sampai ke Yaman, dan bagaimana Persia bisa hilang dari Yaman? Tentu ini kisah yang panjang, karena ini bicara tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan ceritakan di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.